Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi baru SMPN 1 Python. Perkenalkan, nama saya Lindari Herliningsih. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Ibu Linda. Saya mengajar kelas 7 dengan mata pelajaran PAI dan PPKN serta prakarya. Selama pandemi kita tidak bisa saling bertatap muka, tapi kita akan melaksanakan pembelajaran dengan daring atau online ya. Pesan Bu Linda, tolong jaga kesehatan anak-anak, terapkan protokol kesehatan. Begitu saja perkenalan dari Bu Linda. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Asmaul Husna. Kemarin Bu Linda menyuruh kalian membaca, mencatat dan merangkum iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Asmaul Husna. Sekarang Bu Linda akan menjelaskan ya. Apa arti iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya percaya dengan yakin dalam hati adanya Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan dengan ucapan dan diamalkan dengan perbuatan. Meyakini wujud keberadaan Allah yang Maha Esa dan sesungguhnya Dia yang menciptakan langit dan bumi. Adapun dalil nakli tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar atau kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Sekarang kita akan membahas tentang makna Asmaul Husna. Apa arti Asmaul Husna? Yaitu nama-nama Allah yang indah atau nama-nama Allah yang baik. Allah memiliki nama-nama yang indah sebagai bukti keagungan dan kemuliaannya. Adapun dalil Asmaul Husna terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jumlah Asmaul Husna terdapat ada 99 ya. Dan yang akan kita pelajari adalah Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Saya jelaskan satu persatu. Apa Al-Alim? Al-Alim itu Allah Maha mengetahui. Jadi Allah mengetahui yang tampak ataupun yang gaib. Yang kedua As-Sami. Yang kedua Al-Khabir. Apa Al-Khabir itu? Yaitu Maha teliti. Allah Maha teliti terhadap semua ciptaannya. Allah menciptakan berjuta-juta makhluk, semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Adapun surat ayat Al-Quran mengenai tentang Al-Khabir terdapat dalam surat At-Taubah ayat 16, yaitu Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga As-Sami. As-Sami artinya Maha mendengar. Jadi Allah Maha mendengar. Pendengarannya tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya.
Adapun ayat yang menjelaskan tentang ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 256, yaitu wallahu samiun alim, yang artinya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang keempat, Al-Basir. Al-Basir artinya Maha melihat. Allah melihat, Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah bisa melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Jadi kita tidak lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Mau sembunyi dimanapun kita akan tetap dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Al-Basir di sini terdapat dalam Al-Hujurat, surat Al-Hujurat ayat 18, yaitu Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun, yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman sepanjang usianya diliputi kerugian. Itu materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Selebihnya saya minta maaf karena Bu Linda tidak bisa memberikan materi secara tatap muka. Untuk pertemuan kali ini Bu Linda akhiri sampai di sini dulu. Pertemuan selanjutnya nanti kita ketemu minggu depan lagi ya. Nanti ada tugas-tugas buat kalian tentang materi Asmaul Husna ini ya. Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.